warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan percakapan berikut ini. Siti, Udin, dan Lani sedang membicarakan tentang sistem pencernaan pada manusia dan proses pencernaan pada manusia. Nah, sekarang yuk kita simak percakapan Siti, Udin, dan Lani berikut ini. Siti bertanya kepada Udin, "Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din?" Lalu Udin menjawab, "Tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat loh." "Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur." "Wah, kedengarannya enak, Din." Lalu Lani ikut menjawab, "Iya, enak dan sehat." Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat tentang organ pencernaan manusia? Lalu Udin pun menjawab, "Masih. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi, kemudian..." Siti pun meneruskan jawaban Udin. "Makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung." Lalu Lani pun bertanya lagi, "Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa?" Lalu Udin menjawab, "Usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lan." Kemudian Siti menambahkan jawaban Udin. "Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar." Kemudian Udin pun bertanya, "Aku lupa, apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya?" Lalu Lani pun menjawab, "Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian, makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang." Kemudian, Siti mengingatkan, "Jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga." Nah, demikian percakapan Siti, Udin, dan Lani. Anak-anak, tahukah kalian bahwa makanan sehat yang bermanfaat untuk menyehatkan tubuh kita itu tidak selalu mahal? Contohnya, ada sayur-sayuran dan buah-buahan yang mudah kita dapatkan di sekitar lingkungan rumah. Anak-anak, tahukah kalian makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita? Untuk lebih jelasnya, simaklah bacaan berikut ini. Makanan sebagai sumber energi. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Untuk melakukan suatu aktivitas, manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, anak-anak, tahukah kalian, dalam memenuhi kebutuhan pangan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi atau dalam menanam padi. Secara tidak langsung, manusia melakukan 2 interaksi sosial loh. Kira-kira, proses apa saja ya yang terjadi? Lalu, siapa saja yang terlibat dalam interaksi sosial tersebut?
Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Interaksi sosial merupakan hubungan yang menyangkut antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Interaksi sosial yang terdapat pada proses budidaya atau menanam padi yaitu ada dua. Pertama, interaksi sosial dan interaksi alam. Interaksi sosial contohnya yaitu pada saat menanam padi. Manusia saling membantu pada saat menanam padi. Yang kedua yaitu saat membajak sawah dengan kerbau. Nah, anak-anak, tahukah kalian, berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu adanya perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, dengan mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Nah, salah satu cara yang belakangan ini dikampanyekan oleh pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti, selama hari itu, warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan suatu contoh tentang iklan yang berjudul singkong sebagai pengganti nasi. Setelah ini, kita akan belajar mengidentifikasi unsur-unsur dalam iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Terdapat 3 unsur dalam iklan. Yang pertama yaitu kalimat iklan. Contohnya, makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Yang kedua, kata kunci. Contohnya, singkong, kandungan singkong, pengganti nasi, makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Yang ketiga, observasi gambar. Contohnya gambar singkong dengan keterangan kandungan sangat jelas dan kalimat iklannya pun sangat menarik. Nah, demikian video pembelajaran pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.